Oke, kita ke saham-saham yang Anda rekomendasikan, Pak Hans. Ini ada Astra International. Ini berarti angka-angka yang kemudian akan kita bahas adalah target price ya untuk saham-saham yang Ya, Anda rekomendasikan. Baik. betul. Oke, Astra International dengan target price di 6.700, kemudian BBCA dengan target price di 10.000, PTBA dengan target price di 4.300, kemudian ada ITMG dengan target price di 45.500, kemudian ada LPPF dengan target price di Rp6.000. Kita ke Astra International terlebih dahulu, Pak Hans. Kalau kita lihat harga terakhirnya adalah di 6.025, tapi kemudian ini bicara mengenai targetnya ini cukup jauh begitu. Jangka investasinya berapa lama dan apa yang menguatkan investor secara fundamental sehingga kemudian investor cukup yakin untuk bisa masuk ke Astra International dengan target price yang Anda tadi sampaikan di level 6.700. Ya, Astra International ini memang lagi dalam tren yang turun gitu ya. Jadi target kita 67 itu untuk target akhir tahun ya. Window dressing mungkin bisa mengangkat Astra ke 6.700 harapannya. Ini perusahaan yang besar. Memang kemarin kinerjanya turun sesudah sebelumnya pemerintah kan ada PBMBM 0% ya, jadi penjualan mobil melesat naik. Sekarang programnya udah berakhir gitu ya, dan ada tren kenaikan suku bunga. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya Astra masih tetap menarik ya dalam posisi seperti saat ini gitu ya, dan biasanya saham blue chip ini jadi pilihan di akhir tahun gitu. Jadi kita tetap memilih Astra International sebagai rekomendasi kita sampai akhir tahun. Baik, sampai dengan akhir tahun 2022. Ya, 2022. Oke, berarti ini akan rally sekali ya untuk Astra International begitu. Mengingat harga terakhirnya 6.075-an, tapi kemudian Anda menyampaikan target price-nya sampai dengan akhir tahun di 6.700. Berarti ini satu hal yang kemudian cukup menarik. Oke, level terakhir untuk bisa masuk ke Astra International, harga terakhir bisa langsung masuk, Pak Hans? Ya, mungkin di level-level saat ini mulai akumulasi beli ya, karena ini Oke. udah termasuk cukup bottom ya, dan kelihatan agak sideways di level ini. Jadi kita akan akumulasi beli dari 6.000 sampai 6.050 ya untuk Astra International. Oke, berikutnya adalah ada BBCA dengan harga di Rp10.000. Kita kemudian akan lihat terlebih dahulu harga terakhir untuk BBCA adalah di level 8.775. Target 10.000 bisa sampai di akhir tahun ini juga, Pak Hans? Ya, BBCA masih menarik ya. Jadi salah satu sektor perbankan ini dianggap cukup netral ya terhadap kenaikan suku bunga gitu. Jadi BCA adalah salah satu pilihan terbaik. Dan dari segi portofolio kredit yang disalurkan, BCA adalah yang terbaik ya. Jadi di tengah yang lain ada kekhawatiran NPL yang meningkat, BCA termasuk yang paling safe posisinya. Ini kalau kita lihat, kita rekomendasi sebenarnya harusnya beli dari 86 sampai 87 ya. Target kita di akhir tahun 10.000 untuk BBCA. Oke. Dan banyak nampaknya juga informasi yang cukup positif terkait dengan BBCA mencatatkan kredit yang cukup positif dan juga pendapatan bunga bersih perbankannya juga yang kemudian meningkat begitu ya. Oke, BBCA level terakhir menarik untuk bisa masuk ya, Pak ya? Ya, betul. Baik, dari BBCA kita menuju ke saham yang Anda rekomendasikan berikutnya ada PTBA, saham berbasis batu bara dengan harga ataupun target price di 4.300 dan harga terakhir kita cek berada di level 3.690 juga di akhir tahun 2022 ya Pak Hans? Ya, betul. Kalau Oke. kita lihat sebenarnya kali ini coal itu mencapai all time high ya. Bahkan belum pernah tercapai ya level tadi gitu. Jadi dibandingkan 4 siklus super cycle komoditas yang naik, coal saat ini adalah level tertinggi dalam 4 kali ya, bahkan dalam periode mungkin 20 tahun terakhir ya level tertinggi gitu. PTBA sedikit ketinggalan gitu ya, tapi kita masih bagus kita pertimbangkan PTBA untuk akumulasi beli di 3640 ya posisinya dengan target kita di 4.300 sampai akhir tahun gitu. Memang kita menunggu untuk break 3.920 ya PTBA ini. Kalau bisa break cenderung bergerak naik. Tapi cenderung akumulasi beli ya 3640 sampai dengan 3.700 ya untuk PTBA. Oke, akumulasi beli untuk PTBA begitu. Lalu bagaimana dengan Astra International dan juga BBCA untuk strategi investasinya? Kalau Anda tadi menyampaikan PTBA akumulatif buy, kemudian bagaimana dengan BBCA dan juga Astra International? Astra International tadi kita posisi saat ini ya untuk beli, jadi 6.000, 6.050 ya untuk beli. Sedangkan BBCA agak sedikit tunggu melemah ya posisinya ya, jadi tadi
8650 sampai 8750 ya. Jadi Oke. dekat-dekat level saat ini juga untuk Oke. BBCA. Untuk Astra International buy, BBCA buy on weakness, kemudian untuk PTBA akumulatif buy begitu ya? Ya. Oke, baik, kita akan bahas saham-saham yang Anda rekomendasikan lainnya. Kembali kami tampilkan saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Hans Kue. Di antaranya adalah ada Astra International, kemudian juga ada BBCA, PTBA, dengan target untuk Astra International ada di 6.700 dengan rekomendasi buy, kemudian BBCA dengan target plus di 10.000 dengan rekomendasi buy on weakness, dan PTBA direkomendasikan untuk akumulatif buy dengan target price di 4.300, kemudian ada ITMG dengan target price di 45.500, kemudian ada LPPF ya di luar itu ya, di luar 4 tadi maksud kami, dengan target price di 6.000. Oke, kita akan membahas untuk ITMG terlebih dahulu. Pak Hans, ini target price-nya akan sampai di akhir tahun ini juga sama seperti saham-saham yang kita bahas tadi, atau ada point of view lain? Ya, memang ini target sampai akhir tahun juga ya. Kalau kita lihat ITMG sempat koreksi ya sesudah Uni Eropa menyatakan mereka memenuhi kebutuhan energi mereka. Kemudian saham komoditas rata-rata terkoreksi. Tapi akhir-akhir ini harga batu bara global mulai bergerak naik lagi di tengah ketidakpastian ya konflik Ukraina Rusia yang tidak tahu kapan selesainya. Kemudian musim dingin Uni Eropa ya. Tentu saja isu pembatasan harga minyak ya, ini akan menjadi perhatian. Apalagi Tiongkok akan segera membuka kembali ekonominya ya sesudah mereka menghadapi demo yang besar gitu ya. Rasanya memang Tiongkok kurang realistis ya kalau melakukan lockdown terlalu lama karena jumlah kasus naik tinggi tapi angka kematian itu cuma 1-2 orang gitu ya. Periode wave sebelumnya itu memang angka kematian 40-an. Wave pertama kali di Wuhan 150-an gitu. Jadi saat ini sangat rendah sekali angka kematiannya. Jadi kita pikir Tiongkok akan membuka ekonominya sehingga energi masih akan bergerak naik ya. Salah satunya ITMG jadi pilihan. Baik, oke. Untuk pergerakan harga saham sendiri untuk 3 bulanan dan juga 1 bulan dan juga 1 mingguan sudah melemah masing-masing 6,96%, 4,36%, dan 1,79%. Namun kemudian diperkirakan di awal pembukaan perdagangan hari ini untuk ITMG sudah menguat 0,74%. Artinya memang nampaknya investor juga melihat pergerakan harga saham dari ITMG belakangan sudah masuk ke level bottomnya, sehingga banyak yang kemudian tertarik untuk bisa masuk dan tercermin dari penguatan di pembukaan perdagangan sesi 1 ini. Artinya apakah ini bisa menjadi level support yang menarik untuk ITMG untuk kita bisa masuk, Pak Hans? Ya, ITMG 40.500 ya sampai dengan 40.800 ini area-area bagus untuk akumulasi beli ya. Kemarin terkoreksi, hari ini nampaknya ada rebound. Jadi area-area ini kita akan akumulasi beli untuk ITMG. Oke, lalu bagaimana dengan perkiraan dari harga batu bara tahun 2023 yang diperkirakan akan stagnan? Pak Hans membahas atau related to apa yang kemudian Anda tadi sampaikan mengenai proyeksi kebutuhan dari batu bara begitu, khususnya untuk di pasar Eropa. Mengenai proyeksi kemungkinan terjadinya stagnasi ini seperti apa? Ya, memang kalau kita lihat harga batu bara ini masih akan cukup tinggi ya sampai dengan kuartal 1 ya di global ya karena musim dingin gitu. Sesudah itu tentu masalah perang Ukraina dan Rusia jadi sektor yang sangat penting ya. Apakah perang akan berakhir atau enggak? Kalau perang berakhir kemungkinan harga komoditas akan turun gitu. Kemudian kita tentu mencermati ya apakah global akan masuk ke resesi yang parah. Nampaknya Amerika akan double dip ya. Resesinya double dip, tapi resesi kedua itu akan sangat lemah gitu ya. Jadi ekonomi mereka sangat kuat masih. Tiongkok tidak jauh dari resesi, tapi pertumbuhannya melambat. Eropa mungkin akan memasuki resesi yang agak panjang, diperkirakan sampai 12 bulan lebih gitu. Tapi dari hal-hal tadi kita pikir komoditas masih cukup menarik ya, minimal sampai semester 1 tahun depan. Oke, baik, itu tadi dia analisa untuk saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Hans. Kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan Bursa Efek Indonesia di perdagangan sesi 1 pagi hari ini. Beberapa menit yang lalu data yang tercapture untuk IHSG dibuka melemah 0,46% di level 6.953,49. Sementara itu Jakarta Islamic Index melemah 0,8% di level 594,961 dan LQ45 melemah 1,14%.
Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah Harum, Adaro, Bian, kemudian MMIX dengan penguatan masing-masing 1,69%, 0,79%, 11,79%, dan 34,74%. Menarik, nanti kita akan bahas sedikit dengan Pak Hans. Ada Telkom, BBCA, BBRI, dan juga BMRI. Ini adalah saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers. Dengan pelemahan masing-masing 4,69%, 0,85%, 0,41%, dan 0,23%. Sedikit untuk saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, rata-rata saham-saham berbasis energi. Analisa dari Anda sedikit, Pak Hans, tentu saja inilah adalah saham-saham yang di luar yang Anda tadi rekomendasikan begitu, tapi secara sektor ada di sektor energi specifically untuk batu bara. Analisa dari Anda seperti apa? Apa yang coba disampaikan oleh investor terkait dengan pergerakan dari sektor batu bara ini? Ya, kalau kita lihat memang orang akan berpikir bahwa batu bara ini masih menjadi pilihan ya di tengah konflik ya. Kemungkinan Rusia akan membalas pembatasan harga yang dilakukan oleh Uni Eropa gitu ya, dan demand-nya pasti ada di energi batu bara gitu ya sebagai pengganti gas yang mungkin akan berkurang gitu. Jadi kita pikir ini sentimen yang mempengaruhi. Memang saham-saham lain mungkin terkoreksi ya saat ini beberapa blue chip karena memang global itu takut Fed akan agresif naikin suku bunga gitu. Dan satu lagi memang saham Telkom ya, ini cukup menarik gitu ya Telkom ini, dan biasanya Telkom ini selalu jadi salah satu yang dipakai dalam window dressing juga gitu. Memang saat ini sentimennya agak sedikit negatif terkait dengan saham teknologi ya karena GoTo lagi turun, tapi kalau kita lihat sebenarnya Telkom masih sangat menarik ya, dan ini teknologi ini punya prospek yang cerah ke depan. Ya, bicara mengenai pergerakan dari sektoral, kita punya grafis lagi mengenai pergerakan sektoral. Energi tentu saja memimpin penguatan dengan penguatan 1,72%, kemudian kesehatan menguat 0,6%, teknologi melemah 2,29%, dan konsumsi non-primer melemah 1,01%. Terkait dengan papan perdagangan baru mengenai ekonomi baru, Pak Hans, di mana masuk di situ adalah saham-saham berbasis teknologi yang memiliki dampak sosial begitu kepada masyarakat. Semenarik apa ini untuk dicermati? Ya, memang kalau kita lihat ya papan baru ini pengembangan yang bagus dari bursa efek gitu ya, karena orang akan tahu gitu ya dan mendapatkan edukasi gitu. Perusahaan teknologi ini pertumbuhan jangka panjang gitu. Mereka punya dampak sosial yang tinggi gitu ya. Dan harusnya ini adalah masa depan gitu. Jadi diharapkan investor yang masuk ke sana udah menyadari ini pertumbuhannya jangka panjang gitu. Jadi tidak mengalami kepanikan di jangka yang pendek gitu. Dan ini tentu bagus ya karena dengan tahu saham ini masuk ke dalam saham yang masuk ke new economic ini, investornya harus sudah siap investasi jangka panjang, dan dalam jangka panjang perusahaan ini akan bertumbuh gitu. Dan ini menjadi promosi juga bagi perusahaan-perusahaan yang masuk di dalamnya ya. Artinya perusahaan ini adalah perusahaan masa depan, pertumbuhannya diperkirakan akan tinggi, dan mengharapkan investor yang bersedia menanti dalam periode yang cukup panjang. Ya, terakhir memasuki festive season terjadi kenaikan dari bahan-bahan kebutuhan pokok. Analisa Anda untuk saham-saham berbasis konsumsi dan juga retail seperti apa, Pak Hans? Mengingat ini juga masuk ke dalam sektor yang mencatatkan pelemahan di pembukaan perdagangan hari ini dan proyeksi setidaknya sampai dengan akhir tahun. Apa yang direkomendasikan untuk saham berbasis konsumsi dan retail? Ya, konsumsi dan retail akan selalu bagus ya di akhir tahun ya. Mereka punya 3 event yang penting bagi mereka, yaitu Lebaran, kemudian musim anak sekolah, dan Nataru gitu ya. Jadi di Nataru ini biasanya penjualan mereka akan cukup bagus meningkat gitu. Saat ini memang orang mungkin sedikit khawatir ya, semua orang bicara resesi, dan biasanya orang kalau berpikir resesi dia akan cenderung mengurangi konsumsi gitu ya. Jadi ini yang jadi challenge sendiri gitu. Tapi kita harus percaya bahwa Indonesia ini jauh dari resesi gitu ya. Bahkan dalam kondisi yang cukup sulit di global ya, kita cukup mendapatkan sentimen positif ya. Ketika perang meledak, Ukraina-Rusia, seluruh dunia menghadapi kesulitan, tapi dana itu masuk ke pasar saham Indonesia. Kenapa? Karena kita commodity base gitu ya, cukup diuntungkan posisinya. Kemudian ketika Tiongkok nanti ekonominya kembali dibuka, demand komoditas akan meningkat. Ini juga positif bagi kita. Kemudian pariwisata, Tiongkok kalau bergerak, Vietnam, Thailand, Indonesia itu cukup diuntungkan dengan pariwisata gitu. Jadi sebenarnya ekonomi Indonesia cukup jauh dari resesi, harusnya saham retail itu masih bisa jadi pilihan ya, karena
kita pikir orang akan tetap membeli di kondisi yang saat ini. Baik, Pak Han selalu mencerahkan berbincang dengan Anda di setiap sesinya. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Selamat pagi.